Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, baik di Sabang sampai Merauke dan juga yang berada di mancanegara ya. Nah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat nikmat karunia-Nya teman-teman. Kita masih diberikannya kesehatan ya, diberikannya kelapangan waktu, diberikannya kita nikmat rezeki yang luar biasa, dan pantaslah kita selalu bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan selalu kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa ajaran Islam dan menjadi panutan seluruh umat manusia di dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman ya, pada kesempatan kali ini ya bersama Irman Sitorus ya, kembali kita membahas mengenai kajian-kajian ya seputar agama. Nah, sebenarnya saya tidak ustadz ya teman-teman ya, tapi tidak apa dong kita saling berbagi pengetahuan selama itu berpatokan kepada dalil dan ilmu pengetahuan. Karena setiap umat Islam itu diwajibkan untuk saling nasihat menasihati. Sampaikanlah satu ayat itu yang kita ketahui, dan itu sangat bermanfaat kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ya, saya ucapkan selamat datang ya. Jangan lupa untuk memberikan subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman ya, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema kita kali ini ialah tugas manusia di bumi ya, sesuai dengan Al-Quran ya. Nah teman-temanku ya, kita, Anda, dan semuanya ya, mungkin sudah tahu ya, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi Allah ini ya, itu mempunyai dua tugas ya, sesuai dengan yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, apa aja itu teman-temanku ya? Tugas manusia di bumi sesuai Al-Quran ada dua. Yang pertama ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang nantinya kita akan jelaskan ya lebih detailnya. Nah, tugas kedua ialah sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Ini terdapat dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Baik ya teman-temanku ya, itu ada dua tugas manusia di muka bumi ini. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketahui ya teman-temanku ya, kita sebagai manusia Allah sudah ciptakan dengan bentuk yang seindah-indahnya ya, dibandingkan oleh makhluk-makhluk lain yang ada di bumi ini. Coba kita perhatikan teman-teman ya, seperti katakanlah binatang ya, tumbuh-tumbuhan, hewan gitu. Kita manusia adalah makhluk yang paling indah ya, yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lengkap dengan kedua tangan ya, dengan kedua kaki, dengan wajah yang ganteng dan cantik ya. Ada wanita, ada lelaki. Semuanya begitu cinta, begitu indahnya kita manusia, dan begitu hebatnya Allah menciptakan manusia, teman-temanku. Maka misi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita yang pertama itu ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini terdapat dalam dalil ya di dalam Al-Qur'an, yaitu di surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka mengabdi atau menyembah kepadaku. Nah, jadi itu ya teman-temanku ya. Jadi kalau dia belum beribadah ya atau menyembah
kepada Allah, maka dia atau manusia itu belum melaksanakan tugasnya ya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita beribadah, teman-temanku? Yaitu tanda syukur ya, tanda syukur, tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya kalau kita pun tidak beribadah, Allah tidak akan pernah rugi. Ya. Yang rugi itu ialah kita sendiri. Kenapa? Kita yang membutuhkan pencipta kita. Kita yang membutuhkan Tuhan kita. Kita manusia yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang membutuhkan kita. Karena Allah itu adalah maha besar. Azza wa Jalla. Maha berkehendak. Maha kuasa. Artinya Allah sedikit pun tidak pernah merasa rugi kalau kita tidak mau beribadah kepadanya. Ya, beribadah itu dalam bentuk salat ya, dan melaksanakan semua perintah-perintah di dalam rukun Islam ya teman-temanku ya. Jadi teman-teman ya, sebagai hamba atau manusia yang Allah sudah ciptakan dengan segala fasilitas yang ada di bumi ini, dan juga Allah sudah mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita di muka bumi ini, maka sudah selayaknya lah ya teman-teman ya, sebagai seorang hamba untuk mengabdi dan beribadah kepada penciptanya ya. Jadi kalau kita lihat ada teman-teman kita ya yang beragama Islam ya, tidak mau beribadah kepada penciptanya, artinya dia termasuk kategori yang sombong. Sementara yang sombong itu adalah sifat syaitan atau iblis ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi tugas yang pertama diberikan oleh manusia di bumi ini ya, sesuai dengan Al-Qur'an, ialah hanya untuk mengabdi kepadanya ya, sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan di atas ya. Tugas kita nggak apa-apa teman ya, beribadah kita kepada Allah, maka Allah akan cukupkan semua rezeki dan kebutuhan kita ya. Itu tugas yang pertama. Nah, tugas yang kedua ialah sebagai khalifah ya, atau pemimpin di bumi ini. Jadi bersyukur ya kita teman-teman ya, bahwasanya kita ya manusia yang dipercayakan Allah ya sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Ya. Allah tidak mempercayakan kepada jin ya atau malaikat misalnya untuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Tetapi Allah mempercayakan kita manusia sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Nah, ini tercantum dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni za'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataz'alu fiha man yubsidu fiha wa yasfiku ad-dama'a wa nahnu nusabbahu bihamdika wa nuqaddasu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Aku, kata Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, para malaikat, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami malaikat bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Lalu Allah berfirman, sungguh aku, kata Allah, mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, begitu ya teman-temanku ya. Jadi di dalam dalil Al-Quran ini disebutkan bahwasanya manusia itu sebagai pemimpin ya. Bukan hanya itu teman-temanku ya. Karena kita sebagai khalifah di bumi, maka setiap kita ya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini adalah pemimpin ya, terutama pemimpin untuk diri sendiri. Nah, kalau laki-laki itu bisa pemimpin di dalam rumah tangganya. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa.
Laki-laki itu adalah pemimpin kepada kaum wanita. Jadi, karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya dalam keluarga. Jadi teman-temanku ya, beruntunglah kita sebagai umat manusia ya, Allah sudah memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, sebagai khalifah atau pemimpin di bumi Allah ini. Maka selayaknya teman-temanku ya, sebagai hamba yang pandai bersyukur ya, sebagai hamba yang berterima kasih kepada Tuhannya, selayaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara seperti poin pertama tadi, beribadah kepadanya, melaksanakan semua perintah-perintahnya, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman ya, sudah paham ya, bahwasanya tugas manusia atau tugas kita di bumi ini hanya ada dua, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada Allah membilang tugas manusia itu ialah untuk berperang-perangan ya, atau untuk bersombong-sombong, atau untuk menumpu harta kekayaan ya. Hanya dua tugas kita di dunia ini agar kita selamat di dunia akhirat. Yang pertama saya ulangi lagi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan sebagai khalifah kita harus bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai pemimpin di dunia. Nah, baik teman-teman ya, demikian ya video yang singkat ini. Semoga bisa memberikan edukasi, inspirasi, dan semangat kepada kita semuanya. Nah, semoga manfaat teman-teman dan menjadi ibadah atau amal jariah kepada saya. Sampai ketemu ya teman-temanku ya pada video-video selanjutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.